Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Afimunaimah dari Pendidikan Geografi. Pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenai regional negara berkembang. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan mengenal lebih dekat dengan negara Republik Zimbabwe. Ada yang tahu fakta menarik dari Zimbabwe? Nah, negara Zimbabwe merupakan sebuah negara yang menarik yang terletak di bagian selatan benua Afrika dengan sumber daya alam yang melimpah serta sejarah ekonomi yang unik. Yuk kita mulai pembahasannya. Zimbabwe memiliki bentuk pemerintahan yaitu Republik Presidensial dengan kepala negara saat ini yaitu Emmerson Mnangagwa. Presiden Zimbabwe juga berperan sebagai kepala pemerintahan. Nah, secara administratif, Zimbabwe terbagi menjadi 10 provinsi yang terdiri dari 8 provinsi biasa dan 2 kota metropolitan. Secara astronomis, Zimbabwe terletak di antara 15 derajat hingga 23 derajat lintang selatan dan 25 derajat hingga 34 derajat bujur barat. Negara ini memiliki luas sekitar 390.757 km persegi dengan nama ibu kota Harare. Secara geografis, Zimbabwe berbatasan dengan Zambia di sebelah utara, Afrika Selatan di sebelah selatan, Mozambik di sebelah timur, dan Botswana di sebelah barat. Secara topografis, Zimbabwe sebagian besar berupa dataran tinggi yang membentang dari utara hingga ke selatan. Diselangi oleh beberapa pegunungan juga loh, yaitu 2 pegunungan utama dengan nama Chimanimani dan Fumba, dan 1 gunung tertinggi yaitu Gunung Nyangani. Selain itu, dikelilingi 2 sungai besar, yaitu Zambezi dan Limpopo. Nah, Zimbabwe juga memiliki air terjun tertinggi di dunia, yaitu dengan nama air terjun Victoria. Iklim negara Zimbabwe adalah subtropis dengan variasi lokal yang dibagi menjadi 3 wilayah iklim utama: dataran tinggi tengah yang beriklim sedang, lembah Zambezi yang lebih hangat dan kering, serta dataran tinggi timur yang lebih dingin dan lebih basah. Negara ini juga mengalami 2 musim utama, musim hujan dan panas di bulan Oktober hingga Maret, serta musim kemarau yang sejuk dan kering di bulan April hingga Oktober. Lalu kondisi geologinya, secara geologis, Zimbabwe berada di atas Zimbabwe Kraton, yaitu inti batuan purba berusia miliaran tahun. Nah, kraton ini juga terdiri dari granitoid, sekis, dan gneis, serta sabuk greenstone yang kaya akan batuan vulkanik dan besi. Nah, di bagian tengahnya terdapat Great Dike, yaitu jalur batuan beku memanjang sejauh lebih dari 500 km. Nah, ini mengandung mineral penting seperti peridotit, piroksenit, dan kromit. Keadaan geologi inilah yang menjadikan Zimbabwe kaya akan berbagai jenis sumber daya mineral. Sumber daya alam Zimbabwe meliputi mineral yang melimpah seperti platinum, cadangan besar kedua di dunia, biji kromium terbesar kedua di dunia juga, emas, batu bara, litium, dan berlian. Meskipun kaya mineral, ternyata Zimbabwe merupakan negara tanpa laut karena seluruh wilayahnya terkurung oleh daratan. Dari segi flora, Zimbabwe memiliki lebih dari 6.000 spesies tumbuhan yang telah diidentifikasi. Beberapa di antaranya adalah Gloriosa superba atau bunga api dan Bersimia discolor atau pohon plum. Tumbuhan umum yang banyak ditemukan adalah baobab, akasia, dan euphorbia. Namun, beberapa tumbuhan invasif juga menjadi masalah lingkungan di negara ini. Dari segi fauna, Zimbabwe memiliki keanekaragaman hewan yang kaya dengan beberapa spesies yang hanya dapat ditemukan di negara ini, seperti kijang Zimbabwe dan burung Zimbabwe. Nah, untuk aksesibilitas di Zimbabwe ini cukup beragam.
Namun faktanya, negara ini masih menghadapi tantangan signifikan di bidang transportasi darat dan layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Dengan kondisi jalan yang rusak, sistem kereta yang kurang terawat, serta kesulitan akses bagi penyandang disabilitas dan penduduk pedesaan. Inilah yang menjadi masalah utama di negara Zimbabwe. Meskipun begitu, Zimbabwe memiliki bandara internasional yang menjadi pintu utama bagi wisatawan dan perdagangan luar negeri. Serta negara ini sedang berupaya mengembangkan sektor penerbangan untuk meningkatkan konektivitas nasional dan internasional. Zimbabwe merupakan negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan potensi ekonomi yang sangat besar. UMR di negara ini sekitar $150, setara dengan 2,2 juta rupiah per bulan. Faktanya, negara ini pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah akibat hiperinflasi. Muncul inflasi ini berawal dari pemerintah merampas seluruh pertanian yang dimiliki oleh etnis berkulit putih dan dibagikan kepada pribumi yang memiliki etnis berkulit hitam. Faktanya, etnis ini tidak dibekali ilmu dalam mengelolanya. Fakta lainnya, pemerintah Zimbabwe mengkorupsi secara besar-besaran. Dari inilah harga-harga makanan pokok yang semakin naik. Nah, antara tahun 2003 hingga 2006 dipicu juga akibat Bank Sentral Zimbabwe mencetak uang secara besar-besaran hingga inflasi melonjak lebih dari 1000 kali. Nah, pada tahun 2008 juga, inflasi mencapai 89,7%. Akibatnya, uang Zimbabwe menjadi tidak bernilai, bahkan uang $100 Zimbabwe tidak cukup untuk naik bus. Nah, $1 Amerika Serikat setara dengan 35.000 triliun dolar Zimbabwe. Nah, ini juga berlanjut. Pemerintah Zimbabwe terus-menerus mencetak uang dan bahkan menambah angka nol sampai mengeluarkan uang yang bernilai 100.000 triliun dolar Zimbabwe, di mana hal ini untuk mengimbangi inflasi. Tetapi hal ini tidak menjadi jalan keluar untuk mengurangi tingkat inflasi. Nah, pemerintah setempat juga sempat menggunakan dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya, lalu memperkenalkan kembali mata uang lokal pada tahun 2019. Namun, karena nilainya kembali anjlok, pada April 2024, Zimbabwe meluncurkan mata uang baru bernama ZiG atau Zimbabwe Gold yang didukung oleh cadangan emas dan devisa negara untuk menstabilkan ekonomi. Kita lanjut ke sosial budaya. Jumlah penduduk Zimbabwe sekitar 16,8 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya yaitu 99,4% merupakan beretnis kulit hitam. Agama yang dianut oleh penduduk Zimbabwe yaitu sebagian besar beragama Kristen, lalu tidak memiliki agama, kepercayaan tradisional, dan agama lainnya. Zimbabwe juga memiliki 16 bahasa dengan satu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan 15 bahasa pengantar pemerintahan. Sayangnya, kondisi kesehatan dan kesejahteraan di Zimbabwe masih rendah. Angka kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi, serta pernikahan dini masih banyak terjadi. Bahkan di usia di bawah 13 tahun mengalami pernikahan. Nah, inilah faktanya negara Zimbabwe merupakan negara berkembang di Afrika Selatan. Nah, itulah gambaran dari negara Republik Zimbabwe. Mulai dari letak geografis, kondisi geologi, sumber daya alam, hingga kehidupan sosial budaya dan tantangan aksesibilitasnya. Meskipun menghadapi banyak hambatan, Zimbabwe tetap menjadi negara dengan potensi alam, budaya, dan sejarah yang luar biasa di kawasan Afrika bagian selatan.
Semoga video ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana kondisi geografis dan sosial ekonomi di benua Afrika. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.